Halo Bray, kali ini RD akan menceritakan film yang berjudul Joker. Film ini rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seseorang yang aslinya orang biasa seperti kita yang memiliki rasa iba dan juga kesedihan dalam hidupnya. Namun ia tak pernah mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di lingkungannya sehingga ia merasa sangat depresi dan berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Di awal cerita dari film ini dibuka dengan Arthur Fleck yang sedang merias wajahnya jadi badut. Ia merekayasa wajah tersenyumnya. Ia menarik kedua ujung bibirnya hingga terlihat tersenyum. Akan tetapi air matanya mengalir. Arthur adalah seorang laki-laki yang punya pekerjaan jadi badut sewaan di sebuah kantor di kota Gotham. Suatu hari dia ditugaskan untuk jadi badut yang tugasnya menari sambil membawa papan bertuliskan diskon di depan toko yang sudah mau bangkrut. Tiba-tiba papan itu dicuri oleh sekelompok remaja. Arthur pun kemudian mengejar remaja itu hingga sebuah gang sempit. Sesampainya di sana, Arthur tiba-tiba dipukul menggunakan papan tersebut hingga tersungkur dan dihajar oleh remaja-remaja itu. Namun naasnya bosnya bukan membela dia malah menyalahkan dia karena tidak mengembalikan papan diskon toko itu. Dijelaskan kalau Gotham saat itu rawan banget dengan tindak kriminal dan pengangguran merajalela. Tapi isu-isu ini tidak diangkat ke media. Mereka cuma sibuk dengan isu-isu kalangan atas, termasuk Thomas White yang waktu itu akan mencalonkan diri jadi wali kota. Arthur ini rutin mengunjungi dinas sosial untuk berkonsultasi dan mengambil obat tetes gangguan kejiwaannya. Dia selalu bilang kalau di otaknya cuma ada pikiran-pikiran negatif yang tidak berhenti-berhenti. Di perjalanan pulang dari dinsos itu, Arthur naik bus dan duduk di belakang seorang anak kecil. Dia kemudian memutuskan untuk membuat wajah-wajah lucu dan membuat anak itu tertawa. Tiba-tiba ibu anak tersebut nengok dan membentak Arthur untuk tidak mengganggu anaknya. Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa sekencang-kencangnya dan tak berhenti hingga terbatuk-batuk. Di sini kita dapat penjelasan bahwa Arthur memiliki gangguan saraf, di mana dia tak bisa berhenti ketawa di saat dia ngerasa panik dan cemas. Jadi dia tuh ketawa kenceng melengking gitu. Tapi mukanya enggak ada ekspresinya sama sekali. Arthur kemudian pulang ke apartemennya. Di sana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny, yang sudah tua dan sakit. Setiap malam mereka punya kebiasaan menonton acara talk show Murray Franklin. Murray adalah idolanya Arthur. Dari idolanya itu dia jadi kepingin menjadi stand-up komedian juga. Saking ngefansnya bahkan Arthur sampai berimajinasi kalau Murray pengen ngangkat dia jadi anaknya. Mata Arthur hanya akan berbinar saat dia nonton Murray di film ini. Arthur juga punya catatan di sebuah notes kecil yang berisikan semua jokes dia. Pikiran negatif dia, teknik untuk bisa bikin orang tertawa dan lain-lain. Arthur juga sering datang ke klub stand-up komedi dan nonton semua perform, kemudian dia akan menulis tips-tips yang perlu diingat untuk bisa bikin orang ketawa. Penny, ibunda Arthur, dulunya adalah salah seorang pekerjanya Thomas White. Selama beberapa tahun terakhir Penny selalu mengirim surat untuk Thomas White tapi enggak pernah mendapatkan satupun balasan. Di tempat kerjanya Arthur dikasih senjata untuk melindungi diri oleh Randall yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Arthur sudah berusaha untuk menolak tapi Randall tetap bersikeras buat kasih senjata itu dan bilang kalau Arthur bisa bayar senjata itu nanti. Arthur juga punya satu teman kerja namanya Gary. Kalau gak salah orangnya pendek yang sama-sama suka dibully sama satu ruangan. Ketika pulang di apartemennya dia satu lift dengan perempuan beranak satu bernama Sophie. Mereka cuma saling bertatapan sambil berbicara sedikit.
Keesokan harinya Arthur mengikuti Sophie seharian kemanapun perempuan itu pergi karena ia merasa tertarik dengan Sophie. Arthur dekat dengan Sophie sampai ia berani mengajak perempuan itu untuk datang ke klub di mana Arthur akan perform stand-up komedi. Di stand-up komedi itu tentu aja Arthur panik dan mulai ketawa sendiri menggak terkontrol. Tapi akhirnya dia bisa juga untuk ngebaca jokes dari buku catatannya dan yang ketawa cuma Sophie aja. Arthur dikasih kerjaan untuk menghibur anak-anak yang lagi sakit di sebuah rumah sakit. Saat dia lagi nari-nari sambil menghibur anak-anak tiba-tiba senjata yang dikasih Randall jatuh ke lantai. Berita ini juga sampai ke telinga bosnya, akhirnya Arthur dipecat, ditambah lagi Randall nggak ngaku kalau dia yang ngasih senjata itu. Dia bilang ke bosnya kalau Arthur yang minta senjata. Seakan nggak cukup berat. Ketika Arthur mengunjungi dinas sosial untuk minta obat rutinnya, ternyata pemerintah stop dana untuk dinas tersebut. Hal ini mengakibatkan si Arthur tidak bisa datang lagi untuk konsultasi dan ngedapetin obatnya secara gratis. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, Arthur bertemu dengan 3 orang pegawai muda yang kemudian diketahui adalah karyawan Thomas White, yang ngegodain perempuan. Di dalam gerbong itu cuma ada mereka berlima. Jadi perempuan itu melirik Arthur untuk minta tolong. Karena Arthur langsung merasa tidak nyaman dan cemas, dia akhirnya mulai ketawa sendiri nggak terkontrol. Hal ini membuat 3 orang itu pindah target Arthur. Perempuan itu buru-buru kabur pas perhatian 3 orang itu pindah ke Arthur. Arthur dipukulin, ditendang tapi di saat yang sama dia tetap tidak bisa kontrol ketawa dia sampai dia kehabisan nafas. Hal itu Arthur lagi-lagi membawa senjatanya. Dan ia langsung tembak mati 3 orang itu. Anehnya setelah menembak bukannya merasa khawatir dan tegang. Arthur malah kerasa nemuin jati dirinya. Dan dia di toilet tempat ia sembunyi. Berita tentang kematian 3 pegawai muda itu jadi heboh. Banyak media yang memberitain itu tuh penyerangan terhadap kaum atas. Sejak saat itu terjadi huru-hara semacam demo, yang semua orang pakai topeng badut. Jadi pembunuhan yang dilakukan sama badut itu, menjadi pemicu masyarakat untuk protes sama pemerintahan aneh itu. Thomas White juga ngasih pendapatnya mengenai demonstrasi tersebut. Tapi dia malah bilang kalau orang-orang topeng badut itu cuma dari kalangan bawah. Di film ini terlihat kalau Thomas White ini agak brengsek dan arogan. Dia ini tipikal politikus kaya yang sangat irritating. Di rumah Arthur ngebuka salah satu surat yang dikirimkan oleh Penny ke Thomas White. Isinya adalah ternyata Arthur adalah anaknya Thomas White. Mengetahui fakta itu akhirnya Arthur berangkat ke rumahnya keluarga White. Di sana dia ketemu sama Bruce White masih kecil dan sempat ngasih trik sulap yang bikin Bruce ketawa. Arthur akhirnya diusir sama Alfred yang dibilang kalau Penny itu delusional dan Arthur bukanlah anaknya Thomas. Ketika sampai apartemen Arthur melihat ibunya lagi diangkat pakai tandu mau dibawa ambulan. Katanya ibunya tiba-tiba kena serangan stroke yang kemudian diketahui kalau ibunya tuh kena serangan stroke gara-gara diinterogasi sama 2 orang detektif. Yang datang ke apartemennya untuk hanya perihal penembakan 3 orang oleh seorang badut. Arthur ketika diinterogasi cuma ngeles sambil ngerokok. Di rumah sakit, Arthur ditemenin sama Sophie buat ngejagain Penny. Di rumah sakit ia tetap nonton talk show-nya Murray. Matanya semakin berbinar ketika tahu kalau Murray ternyata muter video dia saat melakukan stand-up komedi kemarin. Sayangnya ternyata Murray nampilin video itu cuma untuk mengolok-ngolok Arthur. Ia bilang kalau lawakannya Arthur nggak lucu sama sekali. Perasaan Arthur telah hancur sekali lagi. Saat terjadi demo ricuh, Arthur ngambil kesempatan ini diam-diam untuk menemui Thomas yang lagi nonton Charlie Chaplin. Anehnya demonya depan gedungnya di dalam dia malah ketawa-ketawa menonton film komedi. Di tempat itu terjadi perdebatan yang berujung Arthur ditabok sama Thomas.
Thomas bilang kalau Penny itu delusional dan sempat perawatan di rumah sakit jiwa. Dia selalu berimajinasi jadi kekasihnya Thomas. Arthur juga merupakan anak yang Penny adopsi ketika dia masih bekerja dengan keluarga White. Ya, di sini Arthur juga kumat dan nggak bisa kontrol ketawanya. Malamnya di apartemen Arthur dapat telepon dari Murray Talk Show untuk diundang sebagai tamu. Katanya permintaan penonton sangat membludak pas video Arthur diputar. Arthur pun setuju. Masih mencari fakta, Arthur pergi ke rumah sakit jiwa, tempat ibunya dulu dirawat untuk lihat rekam medisnya. Di sana dia lagi-lagi mendapatkan fakta pahit. Ternyata ibunya memang delusional dan dia benaran anak adopsian ibunya. Ibunya masuk rumah sakit jiwa karena membiarkan pacarnya memukuli Arthur sampai terluka dan cedera berat di kepalanya. Mungkin ini yang membuat saraf dia rusak jadi nggak bisa kontrol ketawanya. Arthur yang udah hancur berkali-kali dan kali ini juga dia udah nggak minum obat penenangnya sama sekali udah nggak bisa kontrol diri. Dia balik ke rumah sakit untuk menemui ibunya, dan ngebunuh ibunya dengan cara neken bantal ke mukanya. Pulang ke apartemen, Arthur langsung masuk ke apartemennya Sophie. Sophie kaget dan minta Arthur keluar baik-baik dan akan menelpon ibunya Arthur. Dari sini kita tahu kalau scene mana dia deket sama Sophie hanyalah hayalan Arthur saja. Besoknya dia lagi siap-siap dandan untuk datang ke acara Murray. Ketika ia sudah mengenakan make up, lalu teman kerjanya dulu Randall sama Gary datang untuk berkunjung semacam ngelayat gitu. Mereka membawa satu botol Amer untuk diminum bersama. Tapi kemudian Randall bilang kalau semua badut di tempat kerja diinterogasi tentang pembunuhan di kereta tersebut. Mungkin di sini Arthur ngerasa kecetus lagi untuk marah sama Randall. Tanpa basa-basi dia nusuk Randall sampai mati. Arthur ngebiarin Gary pergi karena dulu saat di kantor cuma dia satu-satunya orang baik sama Arthur. Bahkan sebelum pergi Arthur cium keningnya Gary dulu sebagai ucapan terima kasih. Di perjalanan mau ke talk show Murray, Arthur dikejar sama dua detektif yang dulu menginterogasi dia. Arthur lari dan masuk ke dalam kereta yang isinya penuh dengan massa demonstran yang pakai topeng badut. Detektif tersebut kesulitan nyari Arthur, akhirnya dia kayak nodongin senjata kemana-mana biar orang-orang pada mikir. Nggak sengaja ada tembakan keluar dan membunuh satu demonstran di kereta itu. Detektif tersebut langsung dikeroyok sama massa sampai sekarat. Di stasiun TV atau di balik layar Arthur ketemu sama Murray, dan bilang kalau dia pengen diperkenalkan sebagai Joker, karena Murray bilang this is the Joker. Ketika klip stand-up komedi Arthur diputar di acaranya. Ketika acara sudah mulai Arthur diminta untuk membacakan salah satu jokesnya yang ternyata nggak lucu. Sebenarnya Arthur udah sadar, dari kemarin-kemarin. Kalau dia diundang pasti cuma untuk diejek. Jadi pikiran negatif dia udah menjadi-jadi di dalam kepalanya. Setelah baca jokes dengan canggungnya akhirnya dia ngaku kalau dia yang membunuh 3 orang di dalam kereta itu. Arthur bilang media kalau media berpihak sama orang dari kalangan atas. Semua orang sibuk memperdebatkan 3 orang itu. Lain halnya kalau orang-orang seperti Arthur mati pasti mereka cuma lewat doang, nggak ngerasa simpati. Arthur bilang semua audien hanya peduli sama korban karena Thomas White juga nggak peduli sama sekali. Saat semuanya sudah ricuh dan mulai ada yang berteriak mengeluarkan Arthur dari show, Murray mulai berdebat dengan Arthur dan bilang kalau perbuatannya nggak salah dan nggak lucu. Arthur yang ternyata membawa senjata langsung menembak kepala Murray di hadapan kamera. Berita ini langsung jadi hot news di mana-mana. Kota Gotham semakin ricuh sama demonstran yang memakai topeng badut. Dia menganggap kalau Arthur adalah kayak semacam perwakilan mereka. Keluarga White saat itu ada di bioskop tengah kota. Dan mereka mengendap-endap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang.
Saat itulah Thomas White dan istrinya ditembak di hadapan Bruce oleh salah satu demonstran. Arthur ditangkap polisi, dan sepanjang jalan ia melihat demonstran makin ricuh sampai ngancurin semua hal yang ada di jalan. Tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh sebuah ambulan. Yang ternyata dibawa oleh salah satu demonstran untuk membebaskan Arthur. Semua demonstran nyuruh Arthur naik ke atas kap mobil karena mereka menganggap kalau Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya Arthur mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti ia idam-idamkan selama ini. Beberapa waktu kemudian, terlihat kalau Arthur sekarang jadi pasien di rumah sakit jiwa. Dia ketemu sama seorang pegawai baru dari dinas sosial yang baru. Di tengah obrolan Arthur ketawa sendiri. Pegawai tersebut ingin Arthur menceritakan jokesnya. Tapi Arthur bilang kamu nggak bakal ngerti. Beberapa menit kemudian terlihat Arthur lari keluar dari ruangan tersebut dan di kakinya banyak darah. Yang mengindikasikan mungkin dia ngebunuh pegawai dinas sosial. Dan film pun selesai.